Memang saya sangat yakin sekali, Pak. Sangat yakin sekali, Pak Haji. Karena apa? Bisa puas, bincang santai, PA Kuala Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Hari ini, sore ini kembali podcast bersama Bisa Puas bincang bersama-sama Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Sebelum kita mulai podcast kita pada sore ini, kita didampingi oleh Mas Efri dan juga didampingi oleh Mas Jetni untuk menyumbangkan sumbangsinya suara-suara beliau yang begitu emas. Kami persilakan. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede, rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3, bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota, terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi riangnya hari. Namun sebentar lagi ampuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku
tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Hebat, 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 hebat. Terima kasih Bang Epri. Terima kasih Pak Haji. Beliau selaku Ketua PTWP tidak hanya jago main tenis, tapi juga jago nyanyi. Alhamdulillah. Oke, semoga bisa bergabung lagi pada saat podcast berikutnya. Siap, Thank terima you. kasih. Terima kasih. Bang Jeti juga ternyata jago gitar. Nih. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya podcast kita sore ini menjelang petang, kita akan menghadirkan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan beliau nantinya bicara panjang lebar berkenaan menuju wilayah WBK, ZI, dan BBM. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dipersilakan. Luar biasa. Assalamualaikum Pak, selamat Semangat. sore. Tambah ganteng aja sampai nih. Oh, seperti Pian Luar juga lah. biasa. Kalau saya kan ganteng-ganteng seperti itu, lebih ganteng Pian. Gitu. Kada lah. Oh gitu. Lebih ganteng sampai ya. Oke, Oke. silakan duduk Pak Ketua. Siap. Beliau selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Soharja SHMH, dan sebelum beliau ke sini bertugas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketapang. Ketapang. Dan di Ketapang itu perlu kita ketahui bahwa sudah meraih predikat WBK. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau di sini, kehadiran beliau di Pengadilan Agama Kuala Kapuas nanti, dan saat ini bisa membawa Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjadi WBK. Untuk itu, mumpung beliau bertugas, kita dengarkan dulu nih, bagaimana kiat-kiat beliau nantinya menuju Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu supaya bisa menjadi WBK. Pada beliau, kita persilakan. Terima kasih ya atas waktunya. Ini kami sangat beruntung sekali bisa dipanggil podcast ke sini. Salah satu yang menarik itu karena hostnya memang. Hostnya itu memang tidak main-main. Hostnya ini namanya Haji Mariansah. Kalau disingkat itu sebenarnya Haji Mari. Ya, Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI. Tapi dikenal beliau itu memang Haji Mari. Jadi kita sangat layak sekali kalau beliau itu jadi podcast ya, pemandu untuk hostnya itu memang Terima Haji kasih. Mari. Terima Tapi kasih, Yang aslinya Mulia. adalah Haji Mariansah. Luar biasa. Oke. Jadi gini ya, untuk pembangunan ZI menuju WBK, kalau di Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini, memang saya sangat yakin sekali Pak. Sangat yakin sekali Pak Haji. Karena apa? Selain setelah kita itu melihat sarprasnya, sarana dan prasarananya, terus kemudian inovasi-inovasi yang sudah ada di PA Kuala Kapuas ini, terus kemudian terkait dengan SDM, kok saya itu sangat mendukung sekali apabila Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini meraih WBK, wilayah bebas dari korupsi. Saya sangat yakin sekali karena memang dukungan inilah yang paling pokok Pak. Dukungan inilah yang paling pokok. Jadi Pak Haji perlu di garis bawahi seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Siap. tentunya kita juga perlu tahu bahwa seperti apa sebenarnya sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu. Monggo, Pak Ketua. Jadi Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu sebenarnya berdirinya itu cukup lama Pak Haji. Jadi pada tahun 1948. 1948. Jadi cukup lama sekali. Mungkin kita semua Belum ini lahir. belum lahir. Tapi Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini sudah lahir. Tapi dulu Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu bukan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tapi ROT Agama Kuala Kapuas. Mungkin Pak Haji kan aslinya Kalimantan Selatan ya. Iya. Kalimantan Selatan itu ada namanya apa? Kerapatan Kadi. ya, Kerapatan Kadi. Kerapatan Kadi. Tapi kalau di Kuala Kapuas ini adalah namanya ROT Agama Kuala Kapuas. Jadi memang Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu memang berdirinya sangat lama sekali. lama. Mungkin sudah bergenerasi-generasi. Kalau kita lihat di galeri pimpinan itu sudah sangat banyak sekali. Dan saya termasuk yang periode sekarang ini seperti itu. Sekarang. Oh, Gitu. gitu. Kuala Kapuas itu salah satu kabupaten yang cukup besar, Pak. Ya. Nah,
yurisdiksi itu bahasa hukumnya gitu. Ya, gitu. Ini mewilayahi kira-kira sampai batasan mana-mana aja Kuala Kapuas itu. Baik. Kalau Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu, Pak, itu wilayah yurisdiksinya cukup banyak sekali ya. Mungkin kalau bisa dihitung itu ada sekitar 17 kecamatan, Pak. 17 kecamatan. 17 kecamatan itu, kecamatan yang paling jauh itu bisa ditempuh dalam kurun waktu sekitar dua harian. 2 hari. Memang saking begitu luasnya wilayah yurisdiksi kita. Oh gitu. Jadi sangat memungkinkan memang kalau seandainya Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu layak lah untuk kita perhatikan dalam hal dari segi itu. Oh berarti termasuk juga dulunya itu selain Kabupaten Kapuas, sekarang kan udah bermunculan nih karena ada pemekaran Pulang Pisau, dan sebelum Pulang Pisau juga dulu ada yang namanya Kurun ya. Nah Kurun itu dulunya mungkin setelah pemekaran ini udah wilayah hukumnya tidak masuk Kuala Kapuas lagi gitu. Ya, sudah tidak masuk Kuala Kapuas. Ya, jadi Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu sebelumnya itu memang sangat luas sekali karena sampai di apa tadi Pengadilan Agama Kuala Kurun, terus kemudian Pulang Pisau. Akhirnya kan sejak adanya SK terakhir ya untuk ini kan sudah terbagi menjadi tiga pengadilan. Nah, salah satunya adalah Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini. Pengadilan Agama Pulang Pisau, ya, terus kemudian Agama Kuala Kurun. Kuala Kurun. Betul. Cukup besar dan cukup luas, Pak. Cukup luas sekali. Oke. Nah, sekarang Kuala Kapuas nih bersiap untuk menghadapi ZI dan juga kedepannya untuk WBK. Kira-kira sumber daya manusianya gimana untuk kesiapan ke depan? Baik. Kalau untuk sumber daya manusianya, Pak, kita ini sebenarnya sudah cukup mumpuni. Jadi kalau untuk Pengadilan Agama Kuala Kapuas dari segi SDM-nya ini sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa, hanya saja kita ini kan nggak ada wakil. Tapi kita memiliki hakim yang cukup luar biasa, mumpuni. Ada 3 hakim. 3 hakim ini dia menjadi koordinator di 6 koordinator itu dia mewakili dua koordinator. Ya, karena memang sangat minimnya kita. Namun dengan minimnya itu kita dapat memaksimalkan sehingga dengan dibantu dengan SDM yang ada. Tidak mengurangi semangat. Tidak mengurangi kita ini untuk apa ya istilahnya, tetap kita akan berpacu dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai juga, Pak, ini PPNPN kita ini juga jumlahnya termasuk paling banyak. Ya, betul. Kita ini kan punya 10 PPNPN. Dan semuanya punya SDM yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ini saya dengar juga selain ketuanya yang dulu pernah menjadi wakil ketua di Ketapang, di sana juga pernah mendapat predikat WBM. Betul sekali. Nah, juga saya dengar juga sekretarisnya yang dulunya sebelum di Kuala Kapuas ini sekretaris juga pernah mendapat WBK nih. Betul. Nah, ini artinya 2 orang SDM ini, bahkan juga saya dengar ada salah seorang hakim itu sebelum beliau dimutasi ke Kuala Kapuas, beliau juga di PA tersebut pernah mendapat predikat WBK juga. Ya, betul. Nah, betul sekali. Dengan perwakilan 3 orang ini, kira-kira sangat mampu dan layak kira-kira membawa Pengadilan Agama ke WBK. Saya yakin, Pak, karena begini ya. Kita kan bisa ada al yakinu al yakinu la yuzalu bisa. Jadi kita ini timbulnya dari sebuah keyakinan itu. Setelah kita yakin, ada usaha juga, ada SDM itu. Ketika kita sudah mulai berusaha, saya yakin itu ada jalan. Ya kan? Waladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Ketika kita serius menekuni satu bidang terkait dengan WBK, betul Kak Pak ya? Mohon maaf Pak Kiai kalau salah ya. Jadi seperti itu. Ternyata Pak Ketua ini juga jaga istilah-istilah kaidah Arabiah nih. Ya, betul. Jadi ketika kita ini keseriusan kita ini dibantu dengan SDM yang ada, apalagi tadi sudah disebutkan Pak Sekretaris juga mantan dapat WBK, dan nantinya terkait dengan Sarpras itu nanti akan dijelaskan secara detail. Kenapa kok Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini siap dan sangat kami sebagai pimpinan sangat mendukung sekali itu karena dukungan dari Sarpras juga. Dalam waktu kemarin ya kita dari PTA datang ke sini. PTA datang ke sini langsung beliau memberikan arahan kepada sekretaris kita, apa nih Sarpras yang perlu didukung nih? Mungkin untuk nanti season tertentu kita akan hadirkan nanti. Season tertentu nanti akan kita hadirkan Pak Sekretaris yang dapat memperoleh BPK itu. Siap, itu akan kita jelaskan yang awalnya before seperti apa, nanti afternya seperti apa, seperti itu. Siap. Oke. Sekarang begini, Kuala Kapuas itu termasuk kabupaten yang paling lama, paling tua gitu. Kalau dari segi sejarah tadi. Ini perkembangan perkaranya gimana Pak? Ya betul, kalau perkembangan perkara ini Pak, sebenarnya kita ini termasuk menurun Pak ya. Karena
dari 3 pengadilan akhirnya dari 1 pengadilan akhirnya terpisah menjadi 3 pengadilan, Tiga betul ya. pengadilan. Nah, kemudian dari rekapitulasi kita dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 716, Pak. 716 perkara Pidana. pada tahun 2022. 2000. Jadi ya sangat memungkinkan dan sangat cukup lah gitu. Jadi sangat layak nantinya ke depan untuk berkompetensi dalam hal WBK ini. Sangat layak gitu. Sangat layak. Sangat layak. Oke, kita kembali berkenaan dengan zona integritas. Kira-kira dulunya itu Kuala Kapuas atau Pengadilan Agama Kuala Kapuas pernah nggak dicanangkan berkenaan dengan ZI ini? Oh sudah Bapak. Jadi sebelum kami datang itu sebenarnya pencanangan zona integritas itu sudah ada. Sudah ada. Itu sudah ada pada tanggal 3 Januari Pak tahun 2019. 2019. Ya waktu itu langsung dihadiri oleh Bupati Pak bersama dengan unsur Forkompimda. Dari situlah kita ini kan sangat dapat dukungan dari masing-masing pihak. Baru saja kan kemarin ya kita dapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ya, dapat dukungan juga kemarin itu Pak Kapolres kan. Pak Kapolres pun juga bersedia untuk diberikan wawancara ke sini kaitannya dengan dukungan kita terkait dengan ZI, pembangunan ZI menuju WBK itu. Terus kemudian baru saja kita juga kemarin silaturahmi kepada Pak Dandim. Beliau juga sangat mendukung sekali dengan adanya ini. Dan nanti nextnya kita akan ketemu juga kepada KPN Kuala Kapuas. Kapan perlu nanti siapa tahu beliau berkenan bisa juga memberikan dan berhadir pada acara podcast kita gitu. Betul. Apakah itu Pak Kapolres dan juga Pak Dandim. Ya siap. Mudah-mudahan beliau bisa hadir nanti podcast berikutnya. Ya, podcast berikutnya. Oke. Terus kira-kira untuk menuju ZIWBK ini, kira-kira untuk perubahan apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan? Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa area perubahan zona integritas itu, Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu ya terdirinya sama. Kita menjadi 6 area. 6 area? Ya, 6 area. Untuk area pertama itu adalah manajemen perubahan, Pak. Manajemen perubahan. Ya. Untuk area kedua itu adalah penataan tata laksana. Untuk area ketiga itu adalah penataan sistem manajemen SDM. Terus area keempat itu adalah penguatan akuntabilitas. Terus kemudian area kelima itu adalah penguatan pengawasan. Nah, area yang terakhir ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Betul, seperti itu. Dari 6 area perubahan-perubahan ini yang paling diprioritaskan, yang paling diutamakan untuk menghadapi ZIWBK ini apa? Yang jelas Pak, sebelum kita ke area-area selanjutnya itu kan kita harus membahas tentang area 1 dulu Pak. Area 1 dulu. Ya, area 1 ini harus benar-benar kita maksimalkan. Kita tidak bisa menafikan juga untuk area-area selanjutnya. Area selanjutnya ya, seperti itu. Berarti ada keterkaitan antara area 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu. Betul. Saya pikir cukup umpamanya yang diprioritaskan umpamanya area 6 atau area 3. Nggak bisa, berarti ada keterkaitan antara area 1 sampai dan terakhir itu. Betul. Oh gitu. Jadi kalau area 1 itu Pak, ini kan manajemen perubahan ya Pak ya. Ini kan paling utama itu kan kita harus pembentukan tim dulu Pak ya. Ya, pembentukan tim ZI, terus kemudian rencana kerja tim ZI. Terus kemudian kita langsung komitmen bersama. Nggak mungkin kan Pak ya, kalau kita mau membangun ZI itu pimpinan saja kan tidak mungkin. Jadi kita harus membangun komitmen bersama itu dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas gitu. Jadi bersama aparatur seluruhnya dalam rangka untuk pembangunan ZI. Dari unsur pimpinan sampai dengan unsur yang paling bawah sekali. Ya, betul. Itu wajib harus bersama-sama. Harus bersama-sama Bapak. Tidak bisa berjalan dengan sendiri. Tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, setelah itu baru kemudian kita mensosialisasikan Pak zona integritas itu. Mungkin bisa saja ke public campaign, ya kan? Terus kemudian kita bangun pola kerja dan budaya kerja. Terus kemudian kita bentuk role model. Role model ini tidak hanya sekedar kita bentuk role model saja Pak. Jadi role model ini harus benar-benar dia itu memiliki apa sih sebenarnya inovasinya. Apa sih sebenarnya inovasi yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar ini sebagai role model saja. Nah, inilah pembangunan sistem seperti itu. Terus ada lagi, kita ini kan kalau ditanya area 1 ini kan manajemen perubahan ya Pak ya. Sebenarnya apa saja sih yang harus kita lakukan? Ya itu tadi salah satunya kan kita ini harus apa sih bentuk kebersamaan itu? Ya kan? Setelah komitmen bersama dan lain sebagainya tadi,
Ya, terus terang kita kan harus sholat berjamaah juga, ya kan Pak ya? Sholat berjamaah kita kalau zuhur kita sholat berjamaah tanpa harus kita panggil melalui di grup, ayo kita sholat, tidak perlu. Itu kan sudah semua. Sudah kita azan Iya. saja, sudah ada azan langsung berangkat berlari Pak. Tidak perlu harus dihimbau karena ada Tidak sebuah perlu harus panggilan, gitu. dihimbau, itu sudah terjadi Pak, Iya. itu sudah jalan. Terus apalagi kita menerapkan 5S, 5R, itu sudah ada Pak. Sampai kita di PTSP saja kita sudah menerapkan apa? One mean all service. All mean all service. Ketika kita datang itu, seorang pegawai itu sudah harus satu pemikiran, Satu pemikiran. satu pelayanan. Iya. Jadi sudah mereka tidak perlu harus kita datang, oh ke sana Pak, tidak perlu. Tidak bisa. Jadi harus datang itu sudah langsung dilayani. Mereka sudah maksimal secara SDM-nya. Iya. Seperti itu Pak. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, ketika ada para pihak datang, ini mereka harus menghadapi semuanya nih. Harus menghadapi Ya, semuanya. tidak bisa harus melempar ke sana dan ke sini. Ya, Bisa. apalagi ditambah lagi Pak, kita khotmul Quran. Khatmul Betul nggak? Quran, iya. Kita khotmul Quran sudah berjalan juga. Kita mulai pada saat kemarin itu kita pas puasa kemarin, kita sudah berjalan lagi nih, kita membangun lagi khotmul Quran. Terus ada lagi kita briefing pagi kan. Briefing pagi. PTSP di briefing pagi terus, termasuk Bapak kan yang Oke, siap. termasuk Bapak juga ini termasuk luar biasa loh si Dini. Kalau bahasa Kalimantan itu Sidin ya. Nah, beliau ini Haji Mariansah. Ini luar biasa gitu. Itu Terus area 1 ya, Pak area ya. 1 ya. Nah, terus kita melangkah sedikit nih berkenan dengan area 2. Kira-kira gimana kalau untuk area 2? Kalau area 2 Pak, strategi kita kan seperti yang sama kan ya, kita bisnis proses harus siap ya Pak ya. Terus pembangunan terkait dengan bisnis proses, terus SK tim review SOP itu sudah harus ada Pak. Harus ada. Alur berperkara. Alur berperkara itu tidak hanya sekedar kita ini tahu di PTSP. Ya kan, di website orang sudah tahu alur berperkaranya seperti apa, sudah jelas. Terus aplikasi-aplikasi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah banyak Pak diakses oleh semua pihak, para pihak pencari keadilan itu. Itu yang Ya yang paling utama berkenaan dengan aplikasi di PA Kuala Kapuas itu apa aja, Pak? Nah, itu bisa saja itu Simari Pak. Ya Oh, itu kan? punya saya itu, Pak. Wah, itu Simari punya Bapak ya. Itu sorry ya. Nah, itu terus Sikep Pak ya. Sikap ya. Sikep. Terus kemudian SIPP ya Pak yang sampai SIPP. dengan sekarang ini apa coba? Kita SIPP Pak. Hmm. Dari bulan Januari sampai dengan sekarang Dan itu detik kita ini, sampai dengan detik ini Itu wajib terupdate gitu. wajib terupdate. Kita Iya. peringkat berapa Pak? Hmm. Peringkat 1 nasional. Oh, hebat ya. Ya, itu secara EDM kan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kita dari SIPP. Terus website PA Kuala Kapuas itu sudah reviewnya itu sudah 150 lebih. Lebih Pak. 150 ya. Iya, 50.000. Mhm. Iya, jadi memang terupdate setiap hari Pak. Mhm. Terus IG PA Kuala Kapuas. Kayak Coba lihat setiap hari kita selalu update. update. Ya Pak ya, selalu update. Itu sekarang itu kalau nggak salah, itu sekitar 1.600-an Pak. 1.600-an itu update foto dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kita. Facebook. Nah, Facebook sudah 900-an lebih. Kalau Terus berkenaan aplikasi-aplikasi itu Kuala Kapuas kan punya unggulan tuh. Biasa. Itu unggulan apa aja aplikasinya? Aplikasinya, kalau untuk aplikasinya Pak, kita ini unggulannya banyak Pak. Tapi yang paling pokok, kita ini kan berdasarkan inovasi yang ada kita, yang menjadikan acuan kita, kenapa kita itu kok sangat yakin dan kita sangat sebagai pimpinan sangat mendukung itu kan aplikasi namanya Pindah ke Tapi itu Pak. Pindah ke Tapi itu sudah terakses juga luar biasa seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Oh, Jadi gitu. untuk area 2 kemungkinan ya sudah itu Pak. Sudah itu ya. Yeah. Kita sedikit melangkah ke area 3 nih. Yeah. Coba Pak Ketua yang mulia, kira-kira area 3 ini di mana? Kalau area Persiapan 3 area 3. ya, kalau area 3 ini Pak, kan namanya kan penataan sistem manajemen SDM Pak. Kita ini sudah melangkah memang sudah sangat jauh. Salah satunya kan kita juga ada pola mutasi internal. Ya kan, adanya SK Baperzakat. Ya, terus ada foto rapat Baperzakat, ada pelantikan, terus pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Baru saja kemarin itu pelatihan eksplorasi KIPPH yang ada di Pontianak kemarin Pak, itu kan dihadir oleh kami. Terus kemudian sosialisasi Juknis tentang inventarisasi dan koreksi data aset Pak secara online. Kemarin Pak Sekretaris sudah. Terus pelatihan service excellent oleh BSI yang kemarin itu kan ketika BSI datang kita langsung manfaatkan loh Pak. Direktur utamanya langsung memberikan pelatihan tentang service excellent, bagaimana PTSP itu melayani para pencari keadilan. Orang datang jauh-jauh, datang ke situ dengan marah-marah, setelah datang diberikan kelembutan dan lain sebagainya, pelayanan yang terbaik.
Itu adalah bagian dari service excellence yang sempat disampaikan oleh BSI itu, Pak. BSI kemarin. Terus ada juga peningkatan kedisiplinan, Hmm. ya kan? Absensi pegawai itu kan dulu kan, Bapak kan masih ya, itu tahun berapa Bapak masuk gitu? Itu kan masih manual saja, Pak. Manual. Nah, Iya, masih sekarang manual. sudah seperti apa? Absen online sikap sudah ada. Oh, semua bisa. sudah terintegrasi Iya, semua. iya, dapat diketahui titik lokasi. Bapak misalkan ada di Banjarmasin mau ke Oh, sini, absen di sana nggak bisa, Nggak Pak. bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Harus aksesnya ini, titik lokasinya harus jelas. Jadi titik koordinat, Titik koordinat. seseorang itu berada di mana, Berada di ketika mana? dia absensi itu Ah, terdeteksi gitu. Ya betul seperti Oh, itu. gitu. Nggak bisa tidur-tidur di rumah nih absen. Nggak bisa lah Pak, Bapak ini gimana sih? Mau BPK kok seperti itu? Gitu terus. Oke, kita lanjut ke area 3 dan 4 gimana? Kalau area 4 ini kan penguatan akuntabilitas Pak. Jadi keterlibatan pimpinan ya Pak ya. Ini dalam rangka untuk rapat kinerja seperti kita ini Pak. Rapat kinerja itu kan seperti kalau kita jelaskan itu seperti uang. Undangan, notulenz, terus absen, yang satunya apa Pak? Gambar. Nah itu sudah Itu jelas. wajib ada itu. Wajib ada. Nggak Pak. bisa semua itu semacam Tanpa uang nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kita uang itu paling Abang pokok ya. saya juga tadi sayang gitu. Nggak ada uang. Iya, tiada uang, tiada uang abang tidak akan disayang Pak. Gitu seperti itu. Jadi uang itu penting. Uangnya Uang itu itu maksudnya seperti itu dalam pembangunan ZI menuju BPK itu adalah apa undangan itu harus dijelaskan, ya kan? Terus kemudian apa absensi harus ada. Setelah absensi harus ada Dan itu notulen dan harus tertulis ada dan gambar. apa istilahnya ada bukti autentik gitu. Betul, betul seperti itu. Tidak bisa semacam kita reka-reka, Betul. nggak bisa gitu. Nggak bisa direka-reka. Nggak bisa. Gitu. Terus ada lagi kalau penguatan akuntabilitas itu kan ada juga Pak hasil pengelolaan kita untuk akuntabilitas kinerja. Yang dulunya itu kita nggak ada galeri apa ya terkait dengan prestasi. Sekarang sudah ada galeri prestasi seperti itu. Nah berkenaan dengan galeri prestasi nih, kira-kira PA Kolakapos apa aja prestasinya? Wah banyak Pak. Ini mau bicara tentang apa nih? Tentang SIPP. SIPP kita sudah sejak awal Pak. Sejak awal udah. Ya sejak awal kita sudah peringkat 1 terus. Bagaimana kita mengamankan itu sangat berat loh Pak. Dengan titik wilayah yurisdiksi kita yang sangat jauh. Bisa dibayangkan dua hari kita harus menuju ke kantor seperti apa. Ya seperti itu kita layanannya tidak hanya sekedar layanan di sini saja. Kita ada kan apa ya namanya di Bak 04 itu kita langsung ke daerah sidang keliling. Kita kan dalam 1 tahun ada sekitar 17 Pak. 17 kegiatan. Dan itu kita tempuh biasanya lewat sungai. Betul. Itu kan rumit gitu. Ya, ada yang lewat sungai kemarin itu kan baru saja terjadi kan kita lewat sungai dapat bantuan juga kan kita melalui speedboat. Saya dengar juga pemerintah daerah itu berperan aktif. Ketika membantu pelayanan pengadilan agama Kolakapos. Ya betul Pak. Contohnya sidang-sidang yang ada di yang sulit kita jangkau untuk jalan darat gitu. Ya baru saja kan kemarin ada MOU Pak ya. MOU antara pengadilan, terus kantor urusan agama dan dinas dukcapil kan. Oh, gitu. Nah itu kan salah satunya bentuk sinergitas kita dengan kantor-kantor lain kan. Salah satunya memberikan pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus ya Pak. Insya Allah bisa berjalan Pak. Insya Allah kita nanti dengan komitmen bersama itu, kita kan sebagai pimpinan, sebagai top manajemen kan tinggal ngarahkan aja. Kami kan sudah cukup puas Pak dengan SDM yang sudah ada ini. Sudah jalan Pak. Jadi enak kalau sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, ada Bapak juga, luar biasa kan. Nah itu. Oke. Tinggal 2 area lagi. Betul. Ini cerita 2 area terakhir ini gimana? Ada area 5 gimana penguatan pengawasannya? Ini penting nih pengawasan ini. Ya. Tidak hanya pengawasan dari eksternal dan juga internal. Betul Pak. Dan bahkan yang terpenting itu adalah pengawasan dari yang di atas sana. Gimana? Betul. Kalau untuk penguatan pengawasan ini Pak, tentang pengendalian gratifikasi, terkait dengan pengaduan, terus whistleblowing system itu memang sudah ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu. Ya, mungkin kita berbicara Pak tentang pemantauan kantor. Kalau dulu itu kan hanya dilakukan oleh satpam saja lah Pak. Betul kan ya? Kita kalau ada keamanan atau apa itu cuma satpam doang. Tapi sekarang ini Pak sudah bisa dimonitoring secara CCTV Pak. Dengan yang terintegrasi melalui ACO itu kan ya, melalui CCTV ACO itu sudah. Itu audio gratifikasinya per 2 jam Pak. Per 2 jam. Nah, per 2 jam. Ruang tamu terbuka juga sudah ada. Saya dengar juga berkenaan dengan CCTV itu justru ini pencetus awal
berkenaan dengan CCTV itu justru Kuala Kapuas ya? Saya Oh dengar. iya, saya sempat dengar itu pimpinan yang sebelumnya. Terima kasih ya kepada ketua sebelumnya ini Pak Oh iya, Anton. Ya Pak Anton. Pak Anton Pak itu, Anton ya? ya Pak Oh Anton iya. itu memang pencetusnya ya Pak, Pencetus penggagas awal, memang penggagas CCTV. berkenaan dengan Betul. CCTV itu. Nah, betul CCTV online itu. Jadi sangat luar biasa kan SDM-nya dari Luar pimpinan biasa nih. sebelumnya, terus kemudian Pak Kastalani. Pak Kastalani pun juga waktu di Sampit Iya. memperoleh BPK Mudah-mudahan juga. beliau lihat kita di sini, Pak. Beliau lihat Iya. pasti kan. Mudah-mudahan Nah, ya. terus apalagi sekarang mohon doanya kepada kedua Iya. pimpinan yang hebat Kedua ini pimpinan kan. sebelumnya, ini Nah, mudah-mudahan berilah dukungan kepada Pengadilan Agama wah Kuala betul, Kapuas. Iya. betul lanjut. Tapi ada yang menarik berkenaan dengan pengawasan ini. Ketika orang masuk dari pintu depan, itu ke belakang itu ada terpampang sebuah tulisan nih, Pak. Oh betul, Itu betul, besar sekali Anda memasuki wilayah zona integritas. Itu betul. bahkan ada bertulisan no korupsi. Wah Wah, itulah ini Pak. menarik nih, Pak. Ini menarik Pak. Jadi Iya. kalau dari pintu awal kita ini kan nanti Pak, ke depannya itu kita harus ada alur pengunjung dulu Bapak. Oh gitu. Jadi kita aksesnya itu satu pintu, dari pintu luar itu sudah ada alur pengunjung. Alur pengunjung, kemudian nanti ada alur tamu. Alur tamu. Nah, alur tamu juga ada, alur pengunjung juga ada. Ketika kita maju ke alur pengunjung, ketika orang itu mau mencari keadilan, para pencari keadilan datang, itu langsung terpampang, Pak. Anda memasuki wilayah zona integritas besar sekali, Iya. Pak. Besar sekali dan Anda di atap. Nah, tapi posisinya agak miring. Agak Jadi itu akan terlihat sekali, Pak. Itu ada foto banner, public komplek juga kita kemarin Iya. sudah ada juga. Terus ini yang paling pokok ini Pak. Jadi pengaduan masyarakat dan penerapan whistleblowing system ini sudah ada aplikasinya. Sudah ada. Aplikasi Siwas, ya Pak ya. Ada yang di depan itu kan ada namanya meja informasi dan pengaduan seperti itu. Terus banner whistleblowing system juga sudah ada. Terus kemudian kotak pengaduan itu juga sudah ada Pak. Nah, sampai saat ini berkenaan dengan pengaduan-pengaduan ini kira-kira berpengaruh nggak kira-kira? Oh, alhamdulillah Pak. Kenapa kita ini mantap ke depan menuju WBK ini memang sampai dengan sekarang ini sejauh ini alhamdulillah pelayanan kita belum ada pengaduan. Belum ada pengaduan. Jadi alhamdulillah sekali kenapa kita ini serius sekali sebagai pimpinan itu mendukung sekali rekan-rekan semua berkomitmen bersama untuk membangun zona integritas ini. Makanya modalnya itu sebenarnya itu Pak. Ketika ada pengaduan udah selesai kan kita kan Pak ya. Nah makanya kita bangun sistem itu dengan baik. Bangun sistem itu supaya para pencari keadilan ini benar-benar terpuaskan Pak dengan layanan dan terlayani dengan baik. Seperti itu. Oke. Terus lanjut. Ini ada satu lagi area yang terpenting di akhir. Biasanya area 6 atau yang terakhir ini ibarat aji itu aji pamungkas ini. Betul. Ini gimana ceritanya? Ya kalau peningkatan kualitas pelayanan publik Pak, ini kan kita juga baru saja kan kemarin itu kan sudah ada laporan juga Pak. Jadi maklumat pelayanan dan foto maklumat pelayanan, standar pelayanannya itu jelas Pak. Terus ada kompensasi pelayanan juga. Kalau seandainya itu telat berapa menit saja, terus para pihak itu komplain, kita harus ada kompensasi Pak. Itu sebagai bentuk profesionalisme kita. Kita kan nggak mungkin juga kan kalau para pencari keadilan itu jangan sampai dia itu menunggu. Kalau menunggu pasti Pak, tapi kita tersistem menunggunya itu. Sistem dengan baik, seperti itu. Terus kemudian di PTSP, ya kan, itu kan melayani sesuai tugasnya. Kalau dulu Pak ya, melayani sesuai tugasnya, meja 1, tugasnya apa, meja 2, tugasnya apa, meja 3, tugasnya apa. Sekarang masuk ke PTSP, mau ditaruh di mana, kita duduk, sudah siap. Mau daftar gugatan atau apapun, mengambil layanan, produk atau apa, itu sudah siap Pak. Dengan tadi one man, all service. Seperti itu. Oke, sebelum berakhir, ini kira-kira ke depannya PA Kuala Kapuas menghadapi dan menuju ZI dan WBK ini kata kunci dari Pak Ketua, bagaimana ini? Gini Pak, ada pahlawan itu mengatakan begini ya, tidak ada satupun pahlawan yang menyebutkan dirinya pahlawan. Oh gitu. Betul. Generasi setelahnya lah yang menyebutkan dia adalah seorang pahlawan. Sang pahlawan dia. Sang pahlawan. Oh gitu. Misalkan kita bahas CCTV, betul kan ya? Iya. Bahas CCTV ini Pak Anton lah. Wah, gitu. Itu justru pencetusnya tuh yang di sana itu. Ya, kita sebut beliau itu pahlawan, kada masalah kan? Nggak masalah. Bahasa Banjar nih kada masalah. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebagai apa ya kata akhir seperti itu Pak. Jadi kita memang harus berbuat
harus berbuat karena kita mau bagaimanapun amal ibadah kita yang memang di sini, Pak. Salah satunya adalah di sini. Dan Kita yang kan dan yang terpenting itu harus saya tambahkan, harus ada sebuah kebersamaan. harus ada sebuah kebersamaan. Iya. Kita harus bersama-sama membangun zona Zona integritas ini. integritas itu Tanpa kebersamaan tidak akan bisa mungkin tercapai. terjadi. Oke. Siap. Kalimat terakhir perlu kita catat, tanpa ada kebersamaan, zona integritas WBK tidak akan pernah bisa berhasil. Siap. Oke. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Pengadilan Agama Kuala Terima kasih. Kapuas, Pak Soharja, SAG MH. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Siap. Terima kasih. Selamat sore menjelang petang. Jangan lupa subscribe dan like di channelnya Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.